Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang perjuangan gerilya. Perjuangan gerilya yang kemudian dipercaya menjadi komandan Divisi 5 TKR Tentara Keamanan Rakyat menggantikan Letkol Esdiman pada pertempuran Ambawa. Keteguhannya membawa dirinya menjadi seorang panglima TNI hingga pada akhirnya ia menjadi seorang jenderal. Belanda yang tak lagi terkait dengan perjanjian Rensselaer mengirimkan pasukan ke daerah Jawa dan Sumatera. Operasi Krai, Operasi Gagak dilancarkan dengan melakukan serangan udara di langit Jogja dan di lapangan udara Maguwo. Sampai terdengar oleh Jenderal Sudirman, Panglima Besar TNI. Dalam tubuhnya yang rapuh karena penyakit TBC, seorang jenderal mendengar suara tersebut. Hanya satu nama yang terbesit dalam benaknya. Sang jenderal menulis sepucuk surat perintah kilat kepada seluruh angkatan perang untuk melawan. Kemungkinan disampaikan melalui stasiun radio RRI. 150 orang menjadi lini terakhir pertahanan lapangan udara Maguwo. Dengan gencar serangan udara rendah, Belanda memporak-porandakan TNI. Semangat dan perjuangan di dalam tubuh prajurit itu, namun persenjataan tidak. Dengan akhirnya Maguwo jatuh ke tangan Belanda. Setelah memberikan surat itu, Sudirman bergegas untuk menemui Presiden Soekarno untuk mempertanyakan perihal keputusan tentang serangan Belanda yang telah terjadi. Dr. Suewondo berusaha mencegah Jenderal Sudirman, menyarankan kepadanya untuk tetap beristirahat, begitu pula dengan istrinya Siti Alfiah. Namun, tak ada yang bisa menghentikan Jenderal Sudirman. Beliau tetap memaksa untuk pergi langsung ke Gedung Agung. Jenderal Sudirman memerintah Kapten Tidjokroprando untuk menyiapkan kendaraan untuk kemudian langsung berangkat bersama Dr. Suewondo dan ajudan pribadi. Hanya di Gedung Agung, Sudirman menunggu di luar gedung saat sidang kabinet sedang dilaksanakan. Hasilnya, pemerintah tidak meninggalkan ibu kota. Selesai dengan kabinet, Presiden Soekarno keluar dari Gedung Agung, kemudian langsung ditemui oleh Jenderal Sudirman. Presiden Soekarno terkejut melihat kondisi sang jenderal yang masih sakit. Namun, saran sang presiden ditolak tegas. Jenderal Sudirman langsung membicarakan maksud untuk bergabung dengan pasukan untuk bergerilya. Soekarno kembali membujuk sang jenderal untuk pulang dan beristirahat. Ia berjanji memanggil dokter Belanda untuk segera membunuhnya. Jenderal Sudirman lebih memilih untuk berjuang melawan penjajah daripada melawan penyakit. Janji tersebut dan rasa nasionalisme telah membulutkan tekadnya untuk bergerilya. Jenderal Sudirman kemudian mengajak Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Hatta untuk ikut bergerilya bersamanya. Akan tersebut ditolak dengan tegas setelah Presiden dengan membatalkan. Dirman, engkau seorang prajurit. Tempatmu bukan pelarianku. Aku harus tinggal di sini dan mungkin bisa berunding untuk ikut serta dalam memimpin rakyat kita. Jenderal Sudirman pun menerima keputusan sang presiden untuk tetap tinggal di kota.
Dengan dua gerakan hormat, Sudirman pamit pergi untuk bergerilya atas seizin Presiden Soekarno. Per izin dari Presiden Soekarno, Jenderal Sudirman kembali ke kediamannya untuk bersiap-siap dan berpamitan kepada keluarganya. Agen militer Belanda kedua meninggalkan kota Jogja dalam keadaan tidak aman. Pesawat-pesawat Belanda lular mundur melayang di langit Yogyakarta dan menjatuhkan bom di beberapa tempat. Di situasi yang tidak aman itu membuat Jenderal Sudirman mempercepat persiapannya. Semua dokumen penting dibakar agar tidak jatuh ke tangan Belanda. Sebelum pergi bergerilya, Jenderal Sudirman berpamitan dengan keluarganya. Sang istri memberikan sebuah kotak hitam kecil pemberian jenderal kepadanya. Di dalamnya berisi perhiasan-perhiasan yang dimiliki sang istri dan ibu untuk bekal perjalanan. Keluarganya pasrah melepas kepergian beliau. Dengan persediaan obat seadanya, sang jenderal tetap berniat untuk pergi memimpin gerilya. Istri Jenderal Sudirman mempercayakan kesehatan suaminya kepada semua orang yang dekat dengannya. Jenderal Sudirman beserta para rombongannya menempuh perjalanan jauh ke Kretek. Sampainya di Kretek, Jenderal Sudirman diperiksa kesehatannya oleh Dr. Suewondo. Saat itu kondisi masih stabil. Muncul informasi bahwa pergerakan sang jenderal sudah diketahui oleh Belanda. Jenderal Sudirman menghadapinya dengan tenang saat meninggalkan Kretek. Saat itu, beliau menggunakan nama samaran Pak D. Perjalanan berlangsung dengan bantuan orang-orang yang ada di sekeliling sang jenderal. Kendaraannya ditinggalkan untuk menghapus jejak rombongan Jenderal Sudirman menarki dokar yang ditarik oleh lawannya. Tempat ke tempat, penduduk sekitar selalu membantu pasukan gerilya dengan senang hati dan sukarela. Tangan semakin berat ketika keadaan sang jenderal memburuk. Meski dalam perjalanan yang berat, sang jenderal tetap dan rombongan pasukan tak pernah lupa untuk menjalankan kewajibannya. Sampainya di Grogol, semua kendaraan dan sebagian peralatan ditinggal untuk menghilangkan jejak. Dari sanalah dimulai perjalanan Jenderal Sudirman menggunakan tandu yang diangkut secara bergantian oleh rombongannya. Dari Grogol, perjalanan terus berlanjut hingga Jenderal Sudirman menempati Bedoyo. Sesampainya dari sana, Jenderal Sudirman dijemput oleh batalyon yang diutus oleh Jenderal Gatot Broto menggunakan 2 mobil. Di Bedoyo, rombongan melanjutkan perjalanan hingga mereka sampai di Wonogiri. Sesampainya di Wonogiri, muncul kabar bahwa rombongan Belanda sudah sampai di Sukoharjo 15 km dari Wonogiri. Penat dan lelah menggerogoti tubuh rombongan Jenderal Sudirman, namun mereka harus tetap bersiaga dari serangan Belanda yang bisa datang kapan saja. 3 Desember pada hari sang jenderal meninggalkan Wonogiri dengan selamat. Belum ada serangan dari Belanda sampai akhir mereka beristirahat di sana. Namun, tak lama mereka meninggalkan Wonogiri, sang jenderal dapat mendengar suara bom berdentuman di silih bergantian pesawat terbang Belanda melayang-layang di langit Wonogiri. Mereka berlindung di bawah pohon besar agar lokasi mereka tidak diketahui oleh Belanda. Kejadian di Wonogiri membuktikan dengan jelas bahwa Belanda sudah bisa melacak beberapa sang jenderal. Perjalanan terus berlangsung
hingga sang jenderal dan rombongan sampai di Kediri. Namun, keadaan kota tersebut pun dirasa masih kurang aman. Perjalanan Belanda di kota tersebut sangat tinggi, bahkan kota tersebut sampai jatuh ke tangan Belanda. Sang jenderal terpaksa harus menjauh dari kota Kediri lebih jauh, berpindah-pindah dari desa ke desa hingga ke desa Banyutowo. Namun, Belanda ternyata lebih dekat dari yang diperkirakan. Patroli mereka hanya berjarak kurang dari 1 kilometer dari tempat sang jenderal berada. Pertempuran pun berlangsung. Pasukan pengawal Jenderal Sudirman menyerang pasukan patroli Belanda. Sang jenderal memerintahkan pasukannya untuk mundur dan mengungsi ke tempat lain. Sekian penjelasan dari saya. Maaf apabila ada kesalahan dalam mengucapkannya atau tidak jelas dalam menjelaskannya, karena manusia tak luput dari kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.